Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Rizky Naufal beserta rekan saya yaitu Amanda Bulanaila dan Gilang Rizky Ramadan. Di sini kami akan menjelaskan modul 9 yaitu tentang FHRP konsep. Nah, yang pertama yaitu introduction, yaitu penjelasan. Mengapa sih kita harus mengambil modul ini? Nah, jaringan Anda sudah aktif dan berjalan telah menguasai redundansi layer 2 tanpa loop layer 2. Semua perangkat Anda mendapatkan alamatnya secara dinamis. Nah, Anda adalah ahli dalam administrasi jaringan. Namun, tunggu dulu. Salah satu router Anda mengalami sebuah masalah yaitu router gateway default telah mati. Tidak ada host Anda dapat mengirim pesan pun di luar jaringan langsung. Butuh waktu cukup lama untuk membuat router gateway default ini beroperasi kembali. Anda memiliki banyak orang yang marah menyatakan kepada Anda seberapa cepat jaringan akan aktif kembali. Nah, Anda dapat menghindari masalah ini dengan mudah yaitu menggunakan First Hop Redundancy Protocol yaitu FHRP. Adalah solusi yang Anda butuhkan. Modul ini membahas tentang apa yang dilakukan FHRP, semua jenis FHRP yang tersedia untuk Anda. Salah satu jenisnya adalah FHRP milik Cisco yang disebut Hot Standard Router Protocol (HSRP). Anda dapat mempelajari cara kerja HSRP dan kemudian menyelesaikan activity packet tracer yang Anda konfigurasi. Nah, apa sih yang akan saya pelajari dalam modul ini? Nah, tujuannya modul ini yaitu menjelaskan bagaimana FHRP menyediakan layanan gateway default dalam jaringan redundant. Nah, yang pertama yaitu judul topiknya protokol redundant first hop, yaitu di sini menjelaskan tujuan dan pengoperasian protokol redundansi hop pertama. Lalu ada HSRP, cara kerjanya. Di sini akan menjelaskan bagaimana sih cara kerja HSRP. Nah, lalu kita masuk ke modul 9.1 yaitu First Hop Redundancy Protocol. Nah, di sini yaitu Default Gateway Limitation, yaitu jika router Anda atau antarmuka router yang berfungsi sebagai default gateway gagal, host yang dikonfigurasi dengan default gateway tersebut akan diisolasi dari jaringan luar. Nah, diperlukan mekanisme untuk menyediakan gateway default alternatif dalam jaringan yang dialihkan tepat dua atau lebih router terhubung ke VLAN yang sama. Mekanisme tersebut disediakan oleh protokol redundansi hop pertama yaitu FHRP. Dalam jaringan yang dialihkan, setiap klien hanya menerima satu gateway default. Tidak ada cara untuk menggunakan gateway sekunder meskipun ada jalur kedua untuk membawa paket dan segmen lokal. Nah, pada gambar ini R1 bertanggung jawab untuk merutekan paket dari PC1. Jika R1 tidak tersedia, protokol perutuan dapat bertemu secara dinamis. Nah, R2 secara merutekan paket dari jaringan luar yang seharusnya melewati R1. Namun, lalu lintas dari jaringan dalam terkait R1 termasuk lalu lintas dari sistem kerja, server, dan printer yang dikonfigurasi dengan R1 sebagai defaultnya masih dikirim ke R1 dan dihentikan. Nah, perangkat akhir biasanya dikonfigurasi dengan satu alamat IPv4 atau gateway default. Alamat ini tidak berubah saat topologi jaringan berubah. Nah, jika alamat IPv4 gateway default tersebut tidak dapat dijangkau, perangkat lokal tidak dapat mengirim package dari segmen jaringan lokal. Nah, yang secara efektif memutuskan dari jaringan lain. Bahkan jika ada router redundant yang dapat berfungsi sebagai gateway default untuk segmen tersebut, tidak ada metode dinamis yang dapat digunakan perangkat ini untuk menentukan alamat gateway default baru. Lalu di sini ada router redundancy. Nah, salah satu cara satu titik kegagalan pada gateway default adalah dengan menerapkan router virtual untuk
Terapkan redundansi router jenis ini. Berapa router dikonfigurasi untuk bekerja sama guna menghadirkan ilusi satu router tunggal bagi host di LAN. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, dengan berbagai alamat IP dan alamat MAC-nya, dua atau lebih router dapat bertindak sebagai satu router virtual. Seperti ini. Nah, alamat IPv4 dari router virtual dikonfigurasi sebagai gateway default untuk sistem kerja pada segmen IPv4 tertentu. Ketika frame dikirim dari perangkat host ke gateway default, host menggunakan ARP untuk menyelesaikan alamat MAC yang terkait dengan alamat IPv4 dari gateway default. Resolusi ARP mengembalikan alamat MAC dari router virtual. Frame yang dikirim dari MAC dari router virtual kemudian dapat memproses secara fisik oleh router yang saat ini aktif dalam grup router virtual. Protokol digunakan untuk mengidentifikasi dua atau lebih router sebagai perangkat yang bertanggung jawab untuk memproses frame yang dikirim ke alamat MAC atau IP dari satu router virtual. Nah, protokol redundansi menyediakan mekanisme untuk menentukan router mana yang harus mengambil peran aktif dan meneruskan lalu lintas. Protokol ini juga menentukan kapan penerusan harus diambil alih oleh router siaga atau standby router. Lalu, transisi dari satu router penerusan ke router penerusan lainnya bersifat transparan bagi perangkat akhir. Kemampuan jaringan untuk memulihkan secara dinamis dan kegagalan perangkat yang bertindak sebagai gateway default dikenal sebagai redundansi hop first hop. Lalu di sini ada langkah-langkah untuk failover router. Nah, yang pertama yaitu ketika router aktif gagal, protokol redundansi akan mengubah router siaga ke peran router aktif baru. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, berikut ada langkah-langkahnya untuk yang dilakukan ketika router aktif gagal. Nah, yang pertama yaitu router siaga berhenti melihat pesan halo dari router penerusan. Lalu, router siaga mengambil alih peran router penerusan. Nah, karena router penerusan baru mengasumsikan alamat IPv4 dan MAC dari router virtual, perangkat host tidak ada melihat gangguan dalam layanannya. Lalu di sini ada FHRP option, yaitu FHRP digunakan dalam lingkungan produksi sangat bergantung pada peralatan dan kebutuhan jaringan. Tabel berikut mencantum sebuah opsi yang tersedia untuk FHRP. Nah, yang pertama yaitu protokol router siaga panas atau Hot Standby Router Protocol HSRP. Nah, HSRP adalah FHRP milik Cisco yang dirancang untuk memungkinkan failover transparan pada perangkat IPv4 first hop. HSRP menyediakan ketersediaan jaringan yang tinggi dengan menyediakan redundansi perutan first hop untuk host IPv4 pada jaringan yang dikonfigurasi dengan alamat gateway default IPv4. Nah, lalu ada HRSP for IPv6. Nah, ini adalah sama seperti tadi, FHRP milik Cisco yang menyediakan fungsional yang sama dengan HSRP, tapi dalam lingkup IPv6. Grup IPv6 HSRP memiliki alamat MAC virtual yang berasal dari nomor grup HSRP dan alamat tautan lokal IPv6 virtual yang berasal dari alamat MAC virtual HSRP. Lalu juga ada Virtual Router Redundant Protocol version 2, yaitu FRRP V2. Lalu juga ada FRRP V3, lalu ada Gateway Load Balancing Protocol GLBP, lalu ada GLBP for IPv6, dan yang terakhir yaitu ICMP Router Discovery Protocol IRDP. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Pada modul 292 HSRP. HSRP Overview atau gambaran umum HSRP. Cisco provides HSRP and HSRP for IPv6 as a way to avoid losing outside network access if your net default router fails.
HSRP is a Cisco proprietary FHRP that is designed to allow to transparent failover of a first hop IP device. HSRP ensure high network availability by providing first hop routing redundancy for IP hosts on network configured with an IP default gateway address. HSRP is used in a group of routers for selecting an active device and a standby device. In a group of device interface, the active device is the device that is used for routing packets. The standby device is the device that takes over when the active device falls, or when preset conditions are met. The function of the HSRP standby router is to monitor the operational status of the HSRP group and to quickly assume packet forwarding responsibility if the active router fails. Jadi Cisco menyediakan HSRP dan HSRP untuk IP6 sebagai cara untuk menghindari kehilangan akses jaringan luar jika router default yang kita konfigurasi gagal. HSRP adalah FHRP milik Cisco yang dirancang untuk memungkinkan failover transparan pada perangkat IP hop pertama. HSRP memastikan ketersediaan jaringan yang tinggi dengan menyediakan redundansi peruteran hop pertama untuk host IP pada jaringan yang dikonfigurasi dengan alamat gerbang default IP. HSRP digunakan dalam sekelompok router untuk memilih perangkat aktif dan perangkat siaga. Dalam sekelompok antarmuka perangkat aktif adalah perangkat yang digunakan untuk merutekan paket. Perangkat siaga adalah perangkat yang mengambil alih saat perangkat aktif gagal atau saat kondisi yang telah diterapkan terpenuhi. Fungsi router siaga HSRP yaitu untuk memantau status operasional kelompok HSRP dan dengan cepat mengambil alih tanggung jawab penerusan paket jika router aktif gagal. 922 Prioritas dan Preemption HSRP. The role of the active and standby routers is determined during the HSRP election process. By default, the router with the numerically highest IP4 address is elected as the active router. However, it is always better to control how your network will operate under normal conditions rather than leaving it to change. Jadi, peran router aktif dan router siaga ditentukan selama proses pemilihan HSRP. Secara default, router dengan alamat IP4 tertinggi dipilih sebagai router aktif. Namun akan selalu lebih baik untuk mengendalikan bagaimana jaringan kita dapat beroperasi dalam kondisi normal daripada membiarkannya terjadi secara kebetulan. Yang pertama ada prioritas HSRP. HSRP priority can be used to determine the active router. The router with the highest HSRP priority will become the active router. By default, the HSRP priority is 100. If the priorities are equal, the router with the numerically highest IP4 address is elected the active router. Jadi prioritas HSRP. Prioritas HSRP dapat digunakan untuk menentukan router yang aktif. Router dengan prioritas HSRP tertinggi akan menjadi router yang aktif. Secara default, prioritas HSRP adalah 100. Jika prioritas yang sama, router dengan alamat IP4 tertinggi secara numerik akan dipilih sebagai router yang aktif. Nah, untuk mengonfigurasi router agar menjadi router aktif, kita dapat menggunakan command interface priority standby priority. Rentang prioritas HSRP adalah 0 sampai 255. Kemudian preemption HSRP. By default, after a router becomes the active router, it will remain the active router even if another router comes online with a high HSRP priority.
Jadi secara default, setelah sebuah router menjadi router aktif, router tersebut akan menjadi router aktif bahkan jika ada router lain yang online dengan prioritas HSRP yang lebih tinggi. To force a new HSRP election process to take place when a higher priority router comes online, preemption must be enabled using the standby prem interface command. Preemption is the ability of an HSRP router to trigger the re-election process. With preemption enabled, a router that comes online with a higher HSRP priority will assume the role of the active router. Jadi untuk memaksa proses pemilihan HSRP baru berlangsung saat router dengan prioritas lebih tinggi online. Preemption harus diaktifkan menggunakan command standby prem interface. Preemption adalah kemampuan router HSRP untuk memicu proses pemilihan ulang. Dengan preemption diaktifkan, router yang online dengan prioritas HSRP lebih tinggi akan mengambil alih router aktif. Preemption hanya memungkinkan router menjadi router aktif jika memiliki prioritas lebih tinggi. Router yang diaktifkan untuk preemption dengan prioritas yang sama, tetapi alamat IP4 yang lebih tinggi tidak akan mendahului router aktif. Nah, di sini ada topologi. Jadi router 1 telah dikonfigurasi dengan prioritas HSRP sebesar 150. Sedangkan pada router 2 hanya memiliki prioritas HSRP default sebesar 100. Jadi di sini preemption telah diaktifkan pada router 1 dengan prioritas yang lebih tinggi. Jadi router 1 adalah router aktif dan router 2 adalah standby router. Nah, karena listrik padam yang hanya mempengaruhi router 1, router aktif tidak lagi tersedia dan router siaga, router standby, router 2 mengambil alih peran router aktif. Jadi setelah listrik kembali menyala, router 1 kembali online karena router 1 memiliki prioritas yang lebih tinggi dan preemption diaktifkan, maka proses pemilihan baru akan dipaksakan. Router 1 akan kembali mengambil alih peran router aktif dan router 2 akan kembali menjadi standby router. Selanjutnya pada 923, status dan timer HSRP. A router can either be the active HSRP router responsible for forwarding traffic for the segment, or it can be a passive HSRP router on standby, ready to assume the active role if the active router fails. When an interface is configured with HSRP or is first activated with an existing HSRP configuration, the router sends and receives HSRP hello packets to begin the process of determining which state it will assume in the HSRP group. Jadi router dapat berupa router HSRP aktif yang bertanggung jawab untuk meneruskan lalu lintas untuk segmen tersebut. Atau dapat berupa router HSRP pasif yang siap siaga, siap untuk mengambil peran aktif jika router gagal. Ketika sebuah interface dikonfigurasi dengan HSRP atau pertama kali diaktifkan dengan konfigurasi HSRP yang ada, router mengirim dan menerima paket hello HSRP untuk memulai proses penentuan status mana yang akan diambilnya dalam grup HSRP. Di sini ada tabel. Yang pertama ada initial. This state is entered through a configuration change or when an interface first becomes available. Jadi status ini dimasuki melalui perubahan konfigurasi atau saat suatu interface pertama kali tersedia. Kemudian learn. The router has not determined the virtual IP address and has not yet seen a hello message from the active router. In this state, the router waits to hear from the active router. Jadi, pada bagian learn ini, router belum menentukan alamat IP virtual dan belum melihat pesan halo dari router yang aktif. Dalam kondisi ini, router menunggu untuk mendengar dari router yang aktif. Kemudian listen. The router knows the virtual IP address, but the router is neither the active router nor the standby router. It listens for hello message from those routers. Jadi listen ini router mengetahui alamat IP virtual,
Tetapi router tersebut bukanlah router aktif maupun router standby. Router mendengarkan pesan halo dari router tersebut. Kemudian speaks. The router sends periodic hello message and actively participate in the allocation of the active N/R standby router. Router mengirimkan pesan halo secara berkala dan berpartisipasi aktif dalam pemilihan router aktif dan atau siaga. Selanjutnya aktif. Router memenangkan pemilu. The active and standby HSRP routers send hello packets to the HSRP port multicast address every 3 seconds by default. The standby router will become active if it does not receive a hello message from the active router after 10 seconds. You can lower this timer settings to speed up the failover or preemption. However, to avoid increased CPU usage and unnecessary standby state change, do not set the hello timer below 1 second or the hold timer below 4 seconds. Jadi router HSRP yang aktif dan siaga mengirim paket hello ke alamat multicast grup HSRP selama 3 detik secara default. Standby router akan menjadi aktif jika tidak menerima pesan hello dari router aktif setelah 10 detik. Jadi kita dapat menurunkan pengaturan timer ini untuk mempercepat failover atau preemption. Namun, untuk menghindari peningkatan penggunaan CPU dan perubahan status yang tidak perlu, jangan atur timer hello di bawah 1 detik atau timer hold di bawah 4 detik. Selanjutnya di sini ada quiz. What is the default HSRP priority? 100. Question 2. True or false, if a router with a higher HSRP priority joins a network, it will take over the active router role from an existing active router which has a lower priority. False. Question 3. During which HSRP state does an interface begin sending periodic hello message? Speak. Question 4. What is the characteristic of the HSRP learn stage? The router has not determined the virtual IP address. Saya akan menjelaskan modul 9, apa yang dapat kita pelajari dari modul ini, yang dimana yang kita dapat jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih yang kita dapat dari mempelajari modul ini, yang dimana yang kita dapat dari kita mempelajari modul ini. Yang pertama yaitu mengenai first hop redundancy protocol, yang dimana di sini jika router atau interface router yang berfungsi sebagai default gateway gagal, maka host yang dikonfigurasi dengan default gateway tersebut diisolasi dan dari jaringan luar, yang dimana FHRP menyediakan default gateway alternatif dalam jaringan yang diaktifkan di mana 2 atau lebih router terhubung ke VLAN yang sama. Salah satu cara untuk mencegah satu titik kegagalan pada default gateway dengan menerapkan router virtual di sini. Dengan router virtual beberapa router akan dikonfigurasi untuk bekerja sama guna menghadirkan ilustrasi router tunggal kepada host LAN di sini.
ketika router aktif gagal, protokol redundansi mentransisikan router siaga ke perangkat ke mana? Ke perangkat router yang aktif yang baru di sini. Yang dimana langkah-langkah jika terjadi router gagal, yang pertama di sini router siaga berhenti melihat pesan hello dari router penerusan di sini, forwarding router. Yang mana router siaga di sini mengambil alih peran untuk forwarding router. Selanjutnya, karena router penerusan baru mengasumsikan alamat IP 4 dan MAC address dari router virtual, maka perangkat host tidak melihat gangguan dalaman layanan di sini. Yang dimana FHRP akan digunakan dalam lingkungan produksi sangat bergantung pada peralatan dan kebutuhan jaringan. Di sini ada beberapa opsi yang tersedia untuk FHRP. Yang pertama, HSRV for IP6 untuk IP6, VRRP untuk V2N, VRRP V3, yang dimana GLB and GLBP for IP6. Yang dimana yang terakhir yaitu IRDF. Yang dimana ASRV di sini VHRP memiliki Cisco yang dirancang untuk memungkinkan failover transparan pada perangkat IP hub pertama. HSRP digunakan dalam kelompok router untuk memilih perangkat yang diaktifkan dan perangkat yang siaga. Dalam sekelompok antarmuka perangkat yang aktif adalah perangkat yang digunakan untuk merutukan paket. Perangkat yang siaga adalah perangkat yang mengambil alih saat perangkat aktif gagal atau saat kondisi yang telah ditetapkan terpenuhi di sini. Fungsi router siaga di sini yang dimana HSRV untuk memantau status operasional kelompok HSRP dan dengan cepat mengambil alih tanggung jawab penerusan paket jika router aktif gagal. Router dengan prioritas HSRP tertinggi akan menjadi router aktif di sini. Selanjutnya di sini terdapat kuis mengenai HRP konsep, yang dimana what is the purpose of HSRP, yang dimana the answer is it provide a continuous network connection when a router fail. Which non-proprietary protocol provide router redundancy for a group of routers with support IPv4 LANs. The answer is VRRP V2. Network administrator is analyzing for hub router redundancy protocol. What is a characteristic of VRRP V3? The answer is IT support IP6 and IP4 addressing. Question 4. What is a potential disadvantage when implementing HSRV as compared to GLB? The answer is HSRP just do not provide load balancing with multi-flow active. Number 5, a network engineer is configuring a LAN with a redundant first hop to make better use
The available network is short. Which protocol should the engineer implement? GLB. When first hop redundancy protocol are used with two items will be shared by a set router that are presenting the illusion of being a single router. The answer is IP address and MAC address. In VHRP terminology, what represents a set of routers that present the illusion of a single router to host? The answer is virtual router. Usenet to add redundancy. The router is a company. What are the three options the user can use? The answer is VRP, VRRP, and SRP. Sorry. Can three. Next. Intrakill. Which two protocol provide gateway redundancy at layer 3? Choose to the answer is VRRP and HSRP di sini. A network administrator is overseeing the implementation of first hop redundancy protocol. Which two protocols are Cisco property? HSRP and GLPA. The answer. Number 11. Which statement describes a characteristic of GLP? The answer is if provide automatic rerouting if any route in the group file. Number question 12. A network administrator is analyzing the features that are supported by different first hop router redundancy protocol. Which statement is a feature that is associated with GLP? The answer is GLP allow load balancing between routers. Oke, kita cek. Yes. Oke. Sekian. Nah, dari saya di sini terdapat paket tracer yang menjelaskan bagaimana konfigurasinya. Ada dua paket tracer. Sekian dari saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan modul 9, apa yang dapat kita pelajari dari modul ini, yang dimana yang kita dapat jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih yang kita dapat dari mempelajari modul ini, yang dimana yang kita dapat dari kita mempelajari modul ini. Yang pertama yaitu mengenai first hop redundancy protocol, yang dimana di sini jika router atau interface router yang berfungsi sebagai
default gateway gagal, maka host yang dikonfigurasi dengan default gateway tersebut diisolasi dan dari jaringan luar, yang dimana FHRP menyediakan default gateway alternatif dalam jaringan yang diaktifkan di mana dua atau lebih router terhubung ke VLAN yang sama. Salah satu cara untuk mencegah satu titik kegagalan pada default gateway dengan menerapkan router virtual di sini. Dengan router virtual beberapa router akan dikonfigurasi untuk bekerja sama guna menghadirkan ilustrasi router tunggal kepada host LAN di sini. Ketika router aktif gagal, protokol redundansi mentransisikan router siaga ke perangkat router yang aktif yang baru di sini. Yang dimana langkah-langkah jika terjadi router gagal, yang pertama di sini router siaga berhenti melihat pesan hello dari router penerusan di sini, forwarding router. Yang mana router siaga di sini mengambil alih peran untuk forwarding router. Selanjutnya, karena router penerusan baru mengasumsikan alamat IP4 dan MAC address dari router virtual, maka perangkat host tidak melihat gangguan dalaman layanan di sini. Yang dimana FHRP akan digunakan dalam lingkungan produksi sangat bergantung pada peralatan dan kebutuhan jaringan. Di sini ada beberapa opsi yang tersedia untuk FHRP. Yang pertama, HSRV for IP6 untuk IP6, VRRP untuk V2N, VRRP V3, yang dimana GLB and GLBP for IP6. Yang dimana yang terakhir yaitu IRDF. Yang dimana ASRV di sini VHRP memiliki Cisco yang dirancang untuk memungkinkan failover transparan pada perangkat IP hub pertama. HSRP digunakan dalam kelompok router untuk memilih perangkat yang diaktifkan dan perangkat yang siaga. Dalam sekelompok antarmuka perangkat yang aktif adalah perangkat yang digunakan untuk merutukan paket. Perangkat yang siaga adalah perangkat yang mengambil alih saat perangkat aktif gagal atau saat kondisi yang telah ditetapkan terpenuhi di sini. Fungsi router siaga di sini yang dimana HSRV untuk memantau status operasional kelompok HSRP dan dengan cepat mengambil alih tanggung jawab penerusan paket. Jika router aktif gagal, router dengan prioritas HSRP tertinggi akan menjadi router aktif di sini. Selanjutnya di sini terdapat kuis mengenai HRP konsep, yang dimana what is the purpose of HSRP, yang dimana the answer is it provide a continuous network connection when a router fail, which non-proprietary protocol provide router redundancy for a group of routers with support IP4 LANs. The answer is VRRP V2. Network administrator is analyzing for
hub router redundancy protocol. What is a characteristic of VRRP v3? The answer is IT support IP6 and IP4 addressing. Question 4. What is a potential disenfect when implementing HSRV as compared to GLB? The answer is HSRP just do not provide load balancing with multi-flow active. Number 5, a network engineer is configuring a LAN with a redundant first hop to make better use the available network resource. Which protocol should the engineer implement? GLB. When first hop redundancy protocol are used with two items will be shared by a set router that are presenting the illusion of being a single router. The answer is IP address and MAC address. In VHRP terminology, what represents a set of routers that present the illusion of a single router to host? The answer is virtual router. Usenet to add redundancy. The router is a company. What are the three options the user can use? The answer is VRRP and SRP. Sorry. Can three. Next. Intrakill. Which two protocol provide gateway redundancy at layer 3? The answer is VRRP and HSRV di sini. A network administrator is overseeing the implementation of first hop redundancy protocol. Which two protocols are Cisco property? HSRV and GLPA. The answer. Number 11. Which statement describes a characteristic of GLP? The answer is if provide automatic rerouting if any route in the group file. Question 12. A network administrator is analyzing the features that are supported by different first hop router redundancy protocol. Which statement is a feature that is associated with GLP? The answer is GLP allow load balancing between routers. Oke, kita cek. Yes. Oke. Sekian. Nah, dari saya di sini terdapat paket tracer yang menjelaskan bagaimana konfigurasinya. Ada dua paket tracer. Sekian dari saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.